Mantap mahasiswa, cerita bisa direkayasa. Takut-takutnya mahasiswa ini kalau di jalan ketemu oknum kepolisian kena tilang deh. Tilep jangan bilang-bilang. Kita jadi kuasanya dengan syarat harus setuju bahwa Peggy sekarang ini adalah Peggy pembunuhnya gitu. Peggy alias Peron itu hanya membuka baju, mencium dan meraba payudara. Perkara fiktif, pelaku fiktif, tapi dihukumnya beneran. Tanyain aku buat sumpah pocong. Dari 60 juta itu kamu buat modal nikah kamu kan? Itu dikasih dari siapa? Dari Rudiana kah? Pak Rudiana ya mungkin yang merasa ternyata ada salah tangkap atau asal tangkap. Lihat dong ini. Di mana letak hatimu yang dulu? Linda menutupi sesuatu, bukan menutupi sesuatu. Tidak semua hal bisa saya ungkap di publik. Mahasiswa demo bebasan King Kulba kita Peggy Setiawan. Linda kabarnya dapat duit 60 juta buat nikahan. Wah, banyak ya. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi di Let's Go ya. Kita masih bahas Vina sebelum 7 hari, guys. Waduh, jadi beberapa update dari Vina ini itu seru banget, guys. Kenapa? Karena demo di Cirebon oleh mahasiswa itu menuntut kebebasan dan kejelasan kasus Vina ini. Mereka nggak mau hal-hal ini terjadi sama mereka gitu. Mungkin mahasiswa ini nanti ke depannya ada yang mau sampingan jadi kulba kan, nanti takut ketangkap gitu. Saya mau bangun rumah, Pak. Stok-stok kulba di daerah saya, kuli bangunan di daerah saya nggak ada, menipis gara-gara Bapak ini main nangkap-nangkap aja. Nah, lalu juga ada kabarnya Hotman Paris ini ya. Ini bukan yang kemarin ya, ini baru nih. Dia bilangnya baru bahwa memang targetnya si Pak Rudiana ini, si Peggy ini, targetnya gitu. Dan dia minta syarat kalau Pak Hotman ini mau jadi pengacaranya Pak Rudiana, itu harus netapin Peggy jadi tersangka. Gila, culas banget. Culas maksudnya cukup lugas permintaannya gitu loh. Teman-teman, pada hari ini kita menuntut keadilan di mana 2016 saudara kita, seluruh kerabat kita yang terlibat dalam kasus Vina dan Eki di mana tidak mendapat keadilan. Gokil. Ini demo mahasiswa tahun 2016. Saudara kita Vina dan Eki tidak mendapat keadilan gitu. Ini demo kalau dekat rumah Let's Go ikutan nih. Kalaupun kita harus di dalam, kita semua masuk ke dalam. Kami selaku dari perwakilan Permahi menuntut kepada Kapolres hadir di tengah-tengah kita untuk berdialog bersama. Kita maksudnya pada hari ini kita kan menuntut keadilan dalam rangka kita aksi demonstrasi. Seenggaknya kita berdialog. Ada apa di kasus Vina ini sampai bisa berbelit-belit dan menimbulkan kegaduhan yang sampai segaduh ini. Mantap mahasiswa, ini baru mahasiswa. Jadi dia bilang kalau mau ngobrol di dalam kita semua Pak masuk ke dalam gitu. Karena takut kalau saya sendiri nggak keluar lagi saya. Nanti kayak sakatatal saya dapat nasi bungkus di lantai saya harus makan dulu. Takutnya kan ya. Bagus nih. Nih jaga-jaga nih mas-mas mahasiswa ya gitu. Kalau mau masuk semua. Kalau nggak nanti masuk nggak keluar. Terus dia bilang, seharusnya kita nih berdialog ya dengan Pak Kapolres gitu. Tapi di sini ya, ada apa dengan kasus Vina ini? Ada yang disembunyikan dong. Ada yang main hakim sendiri dong. Maksudnya nonton net TV ya, main hakim sendiri. Itulah acara lawak. Jadi mahasiswa ini menuntut keadilan dan penjelasan ya. Karena mungkin mahasiswa ini takut ya. Kan sepertinya kasus Vina dan Eki ini banyak rekayasa ya. Berarti kan ada oknum kepolisian yang bisa merekayasa kasus ini. BAP rekayasa, saksi-saksi bisa direkayasa, cerita bisa direkayasa. Takut-takutnya mahasiswa ini kalau di jalan ketemu oknum kepolisian, lagi naik motor, SIM, STNK lengkap, surat-surat lengkap. Kamu sepertinya tidak lengkap. Saya tilang kamu. Tapi semua lengkap kan? Itu kan cerita karangan kamu, cerita karangan saya tidak lengkap. 50.000. Takut mungkin seperti itu ya di Cirebon ya. Was-was ya gitu. Iya kan, Let's Go pernah juga ketemu oknum gitu. Surat lengkap, helm pakai. Waduh, spion cuman nggak pakai satu, kena tilang deh. Tilep jangan bilang-bilang. Itu guys, tilang guys. Tilep jangan bilang-bilang. Nah, itu guys, gokil. DPO Andi mengangkat tubuh almarhum Vina, membuka tubuh almarhum Vina, membuka baju almarhum Vina. DPO Dani membuka celananya dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan korban almarhum Vina. Nah, ya kan? Dani dan Andi. DPO Andi ini yang di BAP-nya, yang di putusan sidang itu, dia itu orang yang buka baju Vina. Andi itu yang buka bajunya. Dani itu orang yang buka celananya Vina. Ini kalau sampai sekarang Dani dan Andi adalah fiktif, adalah halu, nah, siapa yang buka baju sama celana Vina dong? Ini kan harus dikaji ulang berarti BAP-nya. Nggak mungkin korban tiba-tiba Vina membuka baju dan celananya sendiri. Kan aneh ya? Ini padahal di BAP dua orang ini yang buka baju sama buka celananya. Sehingga dan DPO Dani mengeluarkan
air sperma di paha korban almarhum Vina. Selanjutnya disetubui oleh 7 pelaku lainnya. Apa sebenarnya rahasia di balik skandal ini? Nah, apa sebenarnya rahasia di balik skandal ini? Bahkan di sini juga bilang Dani dan Andi itu sempat mengangkat tubuh Vina dan memasukkan alat kelaminnya itu ke dalam kelamin korban gitu dan mengeluarkan pejunya itu di paha gitu. Bahkan detail loh, DPO adik dan Dani ini mengeluarkan pejunya itu di paha. Terus kalau ini halu berarti kan kejadian ini halu juga dong. Tiba-tiba ada utusan katanya dari Bareskrim yang mengaku utusan dari bapaknya Eki meminta kita sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada sedikit seolah-olah wacana bahwa bapaknya Eki itu percaya, itu kata dia, seolah-olah percaya bahwa Peggy yang sekarang itu adalah Peggy pembunuhnya. Jadi seolah-olah kita jadi kuasanya dengan syarat harus setuju bahwa Peggy sekarang ini adalah Peggy pembunuhnya gitu loh. Arahnya kemungkinan besar bapaknya Egy akan menyatakan bahwa itu Peggy. Hanya itu target utamanya. Hotman bilang arah kasus ini adalah bapaknya Eki ini menargetkan Peggy sebagai pelaku utama. Dan juga Pak Hotman yang bilang ya ini ya, ada orang dari Reskrim itu yang minta dia jadi pengacaranya ayahnya Eki. Namun mengisyaratkan bahwa jika ingin menjadi ayahnya Eki dengan syarat dirinya harus menjadikan Peggy Setiawan King Kulba kita alias Kuli Bangunan kita itu menjadi tersangka dan pelaku utama dari kasus ini. Aneh kan? Bahkan sekarang teori yang bilang nih ya, ini ada yang bilang juga mungkin bapaknya itu nggak merestui hubungan Eki dan Vina gitu. Tapi Eki kekeh mau sama Vina gitu, mungkin ya gitu. Tadinya hal ini yang teori tidak memungkinkan kan jadi mungkin gitu. Jangan-jangan bener nih, jangan-jangan ini ada teori yang bisa jadi nih bapaknya tidak setuju Eki sama Vina, apalagi kemarin kita dapat kabar ya dari kakaknya Vina, keluarganya Vina, bahwa kalau Eki sama Vina ini lulus SMA, dia bakal tunangan. Dan itu dia dapat omongan dari ibu kandungnya Eki sendiri. Nah, ini lebih parah daripada Tomingse ya, Meteor Garden ya itu. Wah. Motivasi kejadian perkara ini adalah dari saudara Andi. Si Andi ini berbicara, mengatakan kepada mereka ini minta bantu karena mereka ada masalah sama geng motor ekstasi. Si korban, si Eki bersama Vina lewat menggunakan jaket ekstasi. Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan ya. Kalau Peggy Setiawan ya klien kami. Kalau Peggy alias Perong itu hanya membuka baju, mencium dan meraba payudara, tidak melakukan pemerkosaan. Yang lebih lucu lagi dan lebih aneh lagi, perlu kita garis bawain, perlu lucu dan aneh. Si Andi motivasinya ini oleh Polda Jawa Barat dikatakan fiktif. Berarti perkara ini adalah perkara fiktif. Sementara yang lain dihukum benaran. Nah itu guys, gila. Jadi bener kan, ini masuk akal banget ya. Andi sama Dani ini yang memperkaos sama pejunya itu di paha, itu fiktif semua. Ini perkara fiktif, pelaku fiktif, tapi dihukumnya beneran. Aneh kan? Kita juga bilang kalau Perong ya, Peggy Perong itu di putusan pengadilan yang dia baca, itu nggak memperkosa. Dia cuma buka baju, nyium sama meraba payudara. Yang memperkaos itu adalah si Andi sama si Dani. Dua orang pelaku utama ini fiktif guys. Lucu dan aneh dia bilang, yang lucu dan aneh. Nah bahkan Kang Deddy Mulyadi itu juga sekarang ya, dia mendapatkan kesimpulan malah curiga banget dengan kesurupannya Linda ini. Dan Linda kabarnya dapat duit 60 juta buat modal kawin. Nah sebelumnya kita iklan dulu guys. Jadi terima kasih buat teman-teman yang donasi. Dari Tandil Wijaya, dia bilang oknum keparat semua bang. Wah, yang bersih apakah masih ada? Saya nggak yakin, saya juga. Almarhum om saya dulu judi bola online. Bisa ketangkap di rumahnya, nebus 200 juta. Pagi dikasih makan soto anget, terus langsung diantar pulang ke rumah. Pas ambil duit, kaki keparatnya gemetar. Oh, keparat itu oknum aparat ya. Saya nggak yakin kasus Vina ini bisa bener kebongkar. Ya emang nggak yakin sih. Lalu di Dian, Funa, makasih ya Mbak Dian. Di Santi, semangat Bang, terus bahas kasus Vina ya. Gas terus Mbak Santi, makasih ya gitu. Dari Wiku, terima kasih Mbak Bu atau Mas Wiku gitu. Donasi dari Saweria, let's go bacain abis berita ini ya. Nah, lanjut. Ini omongannya Kang Deddy yang dia kemarin wawancara Linda, tapi sekarang dia kayaknya nggak percaya sama Linda guys. Kita dengar ya. Setelah itu ada yang kesurupan, namanya Linda. Jarak antara rumah Vina ke Linda ini agak jauh. Hampir perjalanan 20 menit. Ketika mendengar kesurupan, itu berarti kan kakaknya Vina jalan selama 20 menit untuk menuju Linda. Saya ada pertanyaan sendiri di situ. Apakah yang kesurupan nunggu dulu datang direkam nggak ya? Ya, tapi kita anggap kesurupan itu ada.
dan rekamannya diberikan ke Pak Rudiana. Dan ada keanehan di situ, katanya motornya utuh, HP-nya utuh. Nah itu guys. Jadi kecurigaannya Kang Deddy ya setelah ngomong sama Linda ya, dia bilang Linda ini dia 20 menit guys kesurupannya sebelum keluarga Vina datang. Nah jadi keluarga Vina ini pada saat tersebut ditelepon kan, tapi jarak rumahnya itu 20 menit guys. Selama 20 menit Linda ini kesurupan gitu. Aku ingin cerita. Dari keluarganya Linda mungkin ya, sabar. Vina jangan keluar dulu. Tetap di tubuh Linda, kakaknya mau datang nih. Sabar ya Vina ya. Tetap di tubuhnya Linda gitu. Selama 20 menit dia apa yang diomongin gitu kan kesurupan gitu. Kalau misalnya sehari ditungguin gitu. Vina jangan keluar dulu. Hari ini bermalam di tubuh Linda ya. Itu saya sudah siapkan kamar, kopi dan rokok itu. Bagaimana nih? Nah, itu yang membuat kecurigaan Kang Deddy ya. Tapi keren ya Pak Deddy ini ya, Kang Deddy ini ya. Jadi dia yang memang satu-satu dia nyamperin saksi-saksi, mengorek cerita dari saksi-saksi tersebut, dan akhirnya dia mendapat kesimpulan gitu. Kesimpulannya ya kalian lihat sendiri dari mukanya kan kayak kurang percaya gitu ya. Kayak. Katanya Mbak Putri ada salah satu pengacara yang nantangin aku buat sumpah pocong. Terus aku bilang ke om aku, kataku bilang nggak apa-apa, jangankan sumpah pocong, sumpah gundurwo juga aku berani. Itu tanya ke orang yang ada di situ ya, tanya ke Mbak Putri, tanya ke siapa. Itu kan mereka yang video, mereka yang nanya-nanya gitu. Saya kan posisi tidak sadar. Saya pun cuma hanya diceritakan sama orang tua saya. Saya kerasukan seperti ini. Kebetulan papa saya pun ikut merekam pada saat saya kerasukan itu. Seperti itu. Taunya dari keluarga aja. Kamu bilang begini, kamu bilang begini. Itu menurut saya, dari yang saya lihat rekaman di papa saya cukup membantu loh kalau keluarga Vina. Tapi kok malah saya dihujat ya gitu. Kok malah saya dibilang tersangka ya gitu. Sumpah pocong, ditantang sumpah pocong. Jangan kan sumpah pocong, sumpah genderuwo saya juga berani. Jadi Linda ini memang yakin banget dia tuh kesurupan ya. Dia nggak sadar apa yang dia bilang itu. Sumpah pocong itu seperti namanya. Pocong itu kan pokoknya banyak cincong. Kamu yang menerima uang 60, kamu apa Linda yang si Tato nih? Itu tuh kalian tuh kan tahu dari berita. Ya kan Aku kamu kan tanya tahu nih, dari Lin. berita. Iya. Enggak, bukan saya dari berita. Saya kenal Pak Hotman pun. Kenal menerima 60 juta itu kamu buat modal nikah kamu kan? Kok kamu? Itu dari siapa? Kok kamu? Linda yang mana, Bu? Ibu kalau ngomong. Ibu kalau ngomong. Aku tanya sekarang. Linda katanya saya. buat Sekarang nikah Ibu kamu. nanyanya ke Linda saya. Kalau si Linda Tato itu dia masih jablay, dia masih makan ubu-ubu, Mas. Ini siapa sih ibu-ibu ini brengsek banget. Dia bilang itu Linda kamu apa Linda Tato gitu. Kalau Linda Tato dia jablay dia. Ibu-ibu main bilang orang jablay, Bu. Tadi makanya di Linda Tato apa di Linda kamu, tapi yang menerima di Hotman. Nah sekarang kamu kan, sekarang kamu udah ngomong dari Hotman kan. Nah Katanya sekarang kamu kenal sudah Bang ngomong Hotman tadi dari soalnya, Hotman. Nah inilah jebakan saya, makanya nah kamu kan udah dijamin tuh sama Pak Hotman. Kok dijebak, orang jelas-jelas saya Iya, makanya apa juga sama yang Bang menerima Hotman. 60 juta, Sama tim yang 911. menerima 60 juta itu buat modal nikah kan. Itu dikasih dari siapa? Dari Rudiana kah? Ibu-ibu ini siapa nih ibu-ibu? Gitu. Jadi dia nuduh Linda ya. Dia bilang Linda, kamu dapat duit 60 juta kan gitu. Linda bilang bingung, itu Linda siapa? Bu Linda saya apa Linda Tato gitu. Linda Tato itu jablay gitu. Itu duit 60 juta kamu buat modal nikah kan gitu. Saya udah jebak kamu loh. Ya kok saya dijebak? Ini brengsek ibu-ibu nih. Ada dapat duit 60 juta dari Rudiana kah gitu. Ini Lesko kaget juga ya. Itu kok bisa ada ibu-ibu menuduh Linda kesurupan ini dapat duit 60 juta ya. Ini ngakak banget sih. Jadi menurut kalian gimana guys? Kalau menurut Lesko ini memang aneh sih ya. Kasus ini berasa fiktif-fiktif, pelakunya fiktif, ceritanya karangannya fiktif, tapi yang dihukum ini beneran, hukumannya beneran gitu. Menurut Saka Tatal yang saatnya kebenaran terungkap total, itu nggak ada hubungannya dengan kasus ini gitu. Semua saksi-saksinya itu diarahkan, hampir semua ya, atau semua gitu. Eko, Eka, Hadi, Jaya Supri, semoga sehat-sehat di sana. Maafkan saya karena kalian dihukum seperti ini. Tapi sungguhnya itu bukan yang sebenarnya. Itu suruhan, diarahkan. Eka, Hadi, Supri, Jaya,
Teguh minta maaf, bersalah sama kalian, rasa kecewa Teguh ini. Nah, itu guys, jadi dari teman-teman yang kemarin jadi saksi, mereka minta maaf ya buat Eko, Eka, Hadi, Jaya, Supri gitu. Liga Akbar juga udah ganti BAP dan kita udah bisa menangkap garis besar ya. Berarti ini semua karangan doang gitu. Pak Rudiana ya mungkin yang merasa ternyata ada salah tangkap atau asal tangkap. Lihat dong ini. Di mana letak hatimu yang dulu kau tinggalkanku, kau memilih dia jadi tersangka. Kalau Let's Go di TikTok denger lagu itu ya, di mana letak itu udah soundtrack lagunya Vina dan Eki. Iyalah, ini kan bebasin aja gitu loh, jangan malah kekeh menargetkan si Peggy Setiawan ini jadi pelaku utama gitu. Apa segitunya nggak mau minta maaf dan mengakui kesalahan demi mempertahankan jabatan? Banyak kuli di luar sana menjadi korban. Itu yang terutama adalah Peggy Setiawan. Wah, udah seperti nge-rap Let's Go ya. Jadi makasih banget buat teman yang donasi juga di Saweria Let's Go. Ada dari Debbie, semangat kawal bang, yang miskin jangan mau diinjak, yang kaya terus-terusan. Bagi IG bang, wah nggak ada IG. Sudah tidak ada IG. Di Amelia Putri, kebenaran akan menemukan jalannya. Walaupun butuh waktu lama ya untuk menemukan jalan yang benar. Mungkin butuh waktu 8 tahun lebih gitu. Makasih ya Amelia Putri. 2 kali loh Amelia Putri. Nyari kambing hitam demi jabatan dan pelaku aslinya dilepaskan. Well, semakin terang menuju kebenaran. Semoga cepat terselesaikan. Keren! Mantap Amelia Putri. Dari Eni Herman, sukses bro. Sukses bro. Gue tuh kalau info suka lebih update, tapi suka gaya koplak lu ya. Let's Go juga mengupdate sesuai yang Let's Go update ya. Makasih ya Eni gitu. Itu aja bisa saya sampaikan tentang kasus kali ini. Coba kalian komen pendapat kalian ya. Ini semua menurut Let's Go fiktif-fiktif semua, bebasin lah semua lah. Thank you banget teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.